Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita SN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini kami akan menyajikan informasi terkait RUU ASN atau Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dititik beratkan kepada pengangkatan tenaga honorer secara langsung menjadi pegawai negeri sipil. Nah, sebelum menyaksikan videonya, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng. Dan juga yang belum melakukan subscribe channel ini dapat melakukan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan juga berita yang akan disajikan oleh Berita SN. Nah, bagaimana informasinya? Monggo dapat menyaksikan video berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kami akan menyajikan informasi yang penting sekali, yaitu pengangkatan tenaga honorer. Semua tenaga honorer diangkat secara langsung menjadi PNS pada Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor belum tahu, Tahun belum tahu, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kita langsung saja menuju inti dari pokok permasalahannya, yaitu di perubahan pasal 131, di mana di poin 34 ini di antara pasal 131 dan pasal 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tenaga non-ASN, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, di mana batas usia pensiun ASN adalah 56 tahun. Kemudian yang ayat 2, yaitu pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi nanti sebelum diangkat secara langsung, SK yang bersangkutan akan diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu apakah itu benar ataukah dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang pasal 3 yaitu berbunyi pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, bidang administratif, bidang pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan juga pertanian. Kemudian yang pasal 4 berbunyi pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang pasal 5 berbunyi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan juga tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Kemudian yang pasal 6 berbunyi dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Kemudian setelah itu, setelah penjelasan di pasal 131 dan pasal 132 dijelaskan juga di sini di nomor 36 di antara pasal 135 dan pasal 136 disisipkan juga satu pasal, yakni pasal 135A yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1 di pasal 135A berbunyi pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Jadi
Jadi setelah undang-undang ini disahkan dan juga diundangkan, maka paling singkat tenaga honorer akan diangkat dalam jangka waktu 6 bulan dan juga paling lama adalah 3 tahun. Kemudian yang ayat 2 berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Jadi setelah diangkat semua menjadi PNS, maka tidak ada lagi melakukan pengadaan tenaga honorer, kemudian pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Seperti itu. Kemudian di dalam penjelasannya, yaitu rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia ini, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa sistem kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi pemerintah adalah sistem kepegawaian tunggal, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama haruslah memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama pula. Perbedaan status dan sistem kepegawaian hanya akan mengakibatkan kecemburuan dan perbedaan perlakuan pada para pegawai yang sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Perlu dilakukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah, dalam hal ini tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, dengan melakukan pengangkatan sebagai PNS secara langsung. Pengangkatan PNS ini dilakukan untuk mereka yang telah memperoleh SK sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau tenaga kontrak sebelum tanggal 15 Januari 2016. Jadi buat Bapak Ibu yang SK-nya atau sudah mengabdi di instansi pemerintah, baik itu tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan juga tenaga kontrak sebelum tanggal 15 Januari 2016, dalam rancangan undang-undang ini akan diangkat secara langsung menjadi PNS. Kemudian yang paragraf selanjutnya, yaitu pengangkatan PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap, namun harus sudah selesai dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Perubahan UU ASN. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi dengan memprioritaskan mereka yang memiliki waktu kerja paling lama dan bekerja pada bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, pertanian dengan batasan usia pensiun. Pengadaan pegawai ASN hanya bisa dilakukan setelah dilakukan evaluasi dan perencanaan dalam bentuk penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan ini harus menggambarkan waktu pengadaan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, serta kriteria untuk formasi pegawai yang dibutuhkan. Sebelum ada penetapan kebutuhan pegawai ASN, pengadaan pegawai ASN harus diberhentikan untuk sementara waktu. Apabila perbedaan perencanaan pemerintah perlu melakukan rasionalisasi pegawai ASN secara massal, maka pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR. Ketentuan mengenai KASN dihapuskan karena kewenangannya banyak yang tumpang tindih dengan Kementerian Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga fungsi, tugas, dan wewenang KASN dilekatkan kembali kepada menteri. Kemudian setelah itu, yang penjelasan di pasal 131A ayat 1 yang dimaksud dengan tenaga honorer itu terdiri dari A. Kategori 1, tenaga honorer yang berpenghasilan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang atau PYB bekerja di instansi pemerintah. Masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Kemudian tenaga honorer yang kategori 2 yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau tidak dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah,
masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Kemudian persyaratan kedua persyaratan selanjutnya yaitu berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai dengan keahlian tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu secara terus-menerus untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Yang dimaksud dengan pegawai tetap non-PNS adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara berdasarkan SK pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK lembaga tersebut secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan tenaga kontrak adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 10 bulan dalam 1 kali masa kontrak dengan perjanjian kerja yang sifat dan jenis pekerjaannya secara terus-menerus dan bersifat wajib atau kebutuhan dasar pelayanan publik dengan sumber anggaran dibiayai oleh APBN atau APBD. Yang dimaksud dengan frase terus-menerus apa sih? Terus-menerus dalam frase ini adalah seseorang yang bekerja dengan akumulasi waktu kerja paling sedikit selama 3 tahun. Yang dimaksud dengan surat keputusan pengangkatan atau SK adalah surat keputusan yang dikeluarkan untuk mengangkat seseorang sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak oleh pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, kepala satuan kerja perangkat daerah, atau pejabat lainnya yang ditunjuk. Yang dimaksud verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan atau kementerian atau lembaga terkait. Validasi data melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian yang fiktif atau terjadinya fraud atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ayat 3 yang dimaksud bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik lainnya adalah meliputi daftar jenis jabatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang secara terperinci sebagai berikut. Bidang pendidikan, yaitu tenaga honorernya meliputi atau tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak itu meliputi dosen, guru TK, guru kelas, guru penjaskes, guru seni dan budaya, guru agama, guru matematika, sampai tenaga kependidikan lainnya. Kemudian yang dimaksud tenaga honorer, tenaga kontrak, dan sebagainya di bidang kesehatan yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat anestesi, perawat gigi, teknisi transfusi darah, sampai tenaga kesehatan lainnya. Kemudian tenaga honorer atau tenaga kontrak di bidang administrasi dan teknis lainnya yaitu seperti contohnya penyusunan program evaluasi dan laporan, kemudian penata laporan keuangan, verifikasi keuangan, pengadministrasi keuangan, peranata komputer, operator komputer, arsiparis, pengadministrasian umum, analis kebutuhan prasarana perkantoran, dan juga sampai tenaga teknis administrasi lainnya. Kemudian tenaga honorer atau tenaga kontrak di bidang penyuluh yaitu penyuluh pertanian, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, tenaga harian lepas tenaga bantu pengendali organisme pengganggu tanaman, pengamat hama penyakit, kemudian penyuluh perkebunan, tenaga kontrak pendamping perkebunan, sampai serta penyuluh lainnya. Nah, itu beberapa penjelasan tenaga kontrak atau tenaga honorer atau tenaga non-PNS lainnya di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang administrasi, dan teknis lainnya.
Semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan, monggo dapat bertanya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.